Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Oktavia, siswi kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Kradenan. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang Kerajaan Demak. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya ya. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-15. Sebelumnya, Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang sangat patuh pada Majapahit sebelum memisahkan diri pada perempat abad ke-15. Menurut cerita Jawa tradisional, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit dengan seorang putri raja dari negeri Tiongkok. Setelah runtuhnya Majapahit, Wali Songo memberi Raden Patah gelar yaitu Panembahan Cimbung. Pada awalnya, Kerajaan Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris kerajaan Majapahit yang sah. Raden Patah yang merupakan anak raja terakhir Majapahit atau Prabu Wijaya V mendapat dukungan dari para Wali Songo dan Ki Ageng Pengginang untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari Wali Songo dan karena daerah kekuasaannya yang strategis, akhirnya para Wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya, dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkannya, Raden Patah berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan Majapahit tidak lepas dari campur tangan Wali Songo yang memberi dukungan penuh ke Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itulah peradaban Islam berkembang pesat. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri kira-kira pada tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan ditandai Candra Sengkala, Sirna Ilang Kartening Bumi atau artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Para wali lalu sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senopati Cimbung Ngabdurrahman, Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Untuk jabatan patih diangkat Ki Wanapala dengan gelar Mangkurat. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan, kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 dan 1513, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuatan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan, Sultan Trenggana terbunuh. Pada masa Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sangatlah luas meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Wafatnya Sultan Trenggana menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto dengan Arya Panangsang. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Arya Panangsang membunuh Pangeran Prawoto dan putranya Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat dan Arya Pangiri memohon pertolongan kepada Adiwijaya di Pajang. Dalam pertempuran itu, Adiwijaya berhasil membunuh Arya Panangsang. Setelah itu, Adiwijaya memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1568. Peristiwa ini menjadi akhir dari Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat.
Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Insiden saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan atau Banyuwangi membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawoto lalu membunuh Surawiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawoto. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surawiyoto, pada tahun 1547. Arya Penangsang menduduki takhta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Runtuhnya Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi Fazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Adapun peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak antara lain 1. Masjid Agung, 2. Makam Sunan Kalijaga, 3. Pintu Bledek, 4. Soko Guru, 5. Dampar Kencana, dan masih banyak lagi. Sekian cerita tentang Kerajaan Demak dari saya, semoga dapat menambah wawasan Anda, dan bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.